Masuk yang ketiga, itu pengukuran setelah pengakuan awal. Nah, untuk pengukuran setelah pengakuan awal, jika tadi kita mengakui aset ketika memperoleh itu dengan menggunakan biaya perolehan sesuai dengan jumlah kas yang kita keluarkan untuk memperoleh aset tersebut. Setelah itu kita masuk ke pengakuan setelah pengakuan awalnya. Nah, untuk mengakui hal tersebut kita bisa menggunakan dua metode. Yang pertama model evaluasi dan yang kedua model biaya. Nah, nanti kalau kita menggunakan model evaluasi maka semuanya itu akan berpengaruh ke perhitungan yang di kolom dalam menghitung penyusutan, penurunan nilai dan seterusnya. Lalu di sini apa sih bedanya antara model biaya dengan model evaluasi? Kalau model biaya itu aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Contohnya kita memiliki aset dengan biaya perolehannya 120 juta, lalu dikurangi dengan akumulasi penyusutannya 70 juta dan ada akumulasi rugi penurunan nilai. Maka jumlah aset tetap yang diakui itu hanya 41 juta karena harga perolehannya dikurangi dengan semua hal-hal yang mengurangi nilai aset tersebut. Nah, berbeda dengan model revaluasi. Kalau model revaluasi itu dicatat berdasarkan nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Contohnya bagaimana? Di sini ada suatu aset dengan biaya perolehan sebesar 70 juta disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus. Selama masa manfaatnya 5 tahun. Setelah digunakan selama 2 tahun, manajemen memutuskan untuk melakukan revaluasi atas aset berdasarkan laporan dari penilai independen. Nah, untuk menilai aset tersebut, jika menggunakan model revaluasi, kita harus menyewa jasa penilai untuk menilai berapa sih nilai dari masing-masing aset berdasarkan nilai wajarnya, nilai hari ininya. Kalau model biaya kan kita mengacunya ke harga pada saat kita membeli, tapi kalau model evaluasi mengacunya ke harga pada hari itu. Lalu di sini kita mengetahui bahwa nilai wajar dari aset tersebut sebesar 50 juta. Langkah yang pertama kita harus menghitung dulu penyusutannya. Karena di sini harga perolehannya 70 juta dan masa manfaatnya 5 tahun, lalu menggunakan garis lurus, tinggal dibagi saja menghasilkan 14 juta per tahun. Lalu di sini karena sudah digunakan selama 2 tahun sehingga akumulasi penyusutannya itu kan per tahunnya 14 juta ya penyusutannya, dikalikan dengan 2 tahun karena sudah digunakan 2 tahun menjadi akumulasinya menjadi 28 juta. Untuk menghitung nilai bukunya, tinggal dikurangkan antara harga perolehan dikurangi dengan nilai akumulasinya. Harga perolehannya 70 juta dikurangi penyusutannya 28 juta, dapatlah nilai bukunya 42 juta. Nah, sekarang kita mempunyai asetnya itu memiliki nilai 42 juta. Lalu kita ingin lalu si aset tersebut diukur berdasarkan nilai wajar. Ternyata harganya itu 50 juta, berarti harga nilai wajar si aset yang kita miliki itu lebih besar dibandingkan nilai buku. Otomatis di situ ada keuntungan atau ada surplus revaluasi karena nilai saat ini sebesar 50 juta lebih besar dibandingkan nilai yang sebenarnya yaitu 42 juta, maka ada keuntungan 8 juta. Keuntungan itu kan menambahnya di kredit sehingga surplus revaluasi diakui di kredit 8 juta, akumulasi penyusutan di debitnya 28 juta dan aset tetapnya itu berkurang senilai 20 juta. Lalu bagaimana kalau sepertinya nilai wajarnya itu lebih rendah dibandingkan nilai bukunya? Berarti sama saja, tinggal dibalik. Kalau tadi itu keuntungan revaluasi itu kan di kredit, kalau rugi berarti saldonya menjadi di debit. Lalu untuk metode penyusutan kurang lebihnya sudah dijelaskan di pengenaan akuntansi. Ini hanya seberapa. Yang pertama metode garis lurus, tinggal mengurangkan antara harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Ini saya mengambil hanya 2 contoh metode saja, sedangkan untuk metode yang lain saya anggap saudara sudah memahami tentang metode tersebut.
Yang kedua, metode jumlah angka tahun itu contohnya seperti yang ada di layar, bahwa di situ ada aset yang dibeli sebesar 60 juta, nilai residunya 4 juta, dan masa manfaatnya 5 tahun. Nah, untuk menghitung penyusutan per tahunnya, kita harus membuat tabel penyusutan di mana masa manfaatnya kan 5 tahun, sehingga untuk periodenya itu semakin sini semakin berkurang. Maka di sini 5 tahun, terus sudah berlangsung setahun, tinggal 4, terus tinggal 2, tinggal 3, tinggal 2, tinggal 1. Tarifnya itu menggunakan tarif yang tarif dibagi periode tahun tersebut dibagi total periode. Untuk tahun pertama 5 dibagi 15 dapat 0,33, tahun kedua 4 dibagi 15 dapat 0,27, dan seterusnya. Nilai yang tersusutkannya itu sesuai dengan harga harga perolehan dikurangi nilai residu, dapat 56 juta. Dari mana 56? Dari 60 juta harga perolehan dikurangi nilai sisanya atau nilai residunya 4 juta. Lalu beban penyusutannya dengan dikalikan antara nilai tersusutkan dengan tarif, sehingga beban penyusutannya itu masing-masing berbeda sesuai dengan tarif yang dibebankan. Yang ini tarif dikali nilai tersusutkan menghasilkan beban penyusutan. Nah, untuk akumulasi penyusutannya itu dengan menjumlahkan penyusutan sekarang dengan penyusutan sebelumnya. Untuk tahun yang pertama akumulasi penyusutannya 18 juta, yang tahun kedua akumulasi penyusutannya 18 juta ditambah 14 juta jadi 33, dan seterusnya. Nah, untuk nilai buku sama saja, berarti untuk nilai buku harga perolehan di sini nilai tersusut ini harga perolehannya dikurangi dengan akumulasi. Harga perolehannya itu 60 juta dikurangi akumulasinya 18 juta sekian, begitupun seterusnya. Nah, untuk bagian keempat tentang penghentian pengakuan dan pengungkapan, di sini kita akan membahas yang pertama, sip aset itu akan berhenti kita akui jika yang pertama si aset tersebut dijual, yang kedua disumbangkan atau dibuang, yang ketiga disewakan, dan yang keempat dihentikan penggunaannya dan dimiliki untuk dijual. Nah, kalau untuk yang pertama langsung dijual, maka di situ kan pasti ada keselisih antara harga jual dengan nilai bukunya. Nah, keuntungan dan kerugiannya itu nantinya akan dilaporkan di laporan laba rugi. Sedangkan jika disumbangkan itu langsung hilang sesuai dengan masa manfaatnya, langsung diserahkan. Kalau disewakan nanti akan ada penambahan aset dan ada pengurangan aset. Kalau dihentikan penggunaannya dan dimiliki untuk dijual, nanti ada pengalihan pengakuan aset yang tadinya itu diakui sebagai aset tetap masuk ke adanya penambahan aset yang dimiliki untuk dijual. Lalu di pengungkapannya di CALK yang akan dibuat oleh masing-masing perusahaan tentang aset itu, yang pertama mencakup dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto, itu menggunakan harga perolehan K, menggunakan model evaluasi K atau model biaya K. Itu kan sudah dibahas di materi sebelumnya. Lalu yang kedua, metode penyusutan untuk menghitung penyusutannya menggunakan apa, lalu masa manfaat dari masing-masing aset itu berapa, dan tarif penyusutannya pun berapa. Yang keempat, setelah kita mengetahui metode penyusutan yang digunakannya menggunakan apa, nanti si perusahaan harus mencantumkan rekonsiliasi jumlah tercatat aset dari mulai aset tersebut diperoleh, penyusutan per periodenya, sampai nilai tercatat dari masing-masing aset. Yang terakhir itu berkaitan dengan penurunan nilai si aset tersebut.